Nama saya Filina Sanalis, kelas 12A. Hari ini saya akan presentasikan tentang pemikiran postmodernisme dan akan menggunakan analisis postmodernisme terhadap karya film Barbie. Nah, daftar isinya pertama itu adalah latar belakang pemikiran postmodernisme, pengertian postmodernisme, tokoh postmodernisme, ciri-ciri pemikiran postmodernisme, lalu analisis karya postmodernisme. Lalu akan ada kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, latar belakangnya itu mulai munculnya pemikiran postmodernisme di Eropa sekitar tahun 1970-an. Masyarakat merasa banyak pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu lebih dari satu hal. Jadi dianggap bahwa teori postmodernisme ini menolak satu jawaban absolut. Jadi jawabannya itu relatif, memiliki beberapa jawaban. Pengertian postmodernisme ini merupakan aliran atau pemikiran yang menolak gagasan besar yang dianggap terlalu mutlak atau universal. Nah, diambil dari tokoh Jacques Derrida, teorinya yang terkenal itu dekonstruksi, yaitu konsep metode membongkar makna-makna, menggali lagi makna dari satu hal lebih dalam. Walaupun makna-makna itu udah dianggap benar, tapi dianggapnya nggak tetap. Jadi bisa dibongkar untuk memiliki makna-makna yang lain, untuk diketahui makna-makna yang lain. Nah, ciri dari dekonstruksi teori Derrida ini, cara membaca teks untuk menunjukkan bahwa makna itu tidak absolut, yaitu relatif. Bahasa itu penuh arti, banyak artinya. Lalu penulis itu tidak sepenuhnya menguasai makna. Lalu ciri pemikiran postmodernisme ini ada dekonstruktif, relativisme, dan pluralisme. Untuk dekonstruktif itu teori-teori berdasarkan pembangunan pola pikir modernisme yang dianggap baku atau kaku, membuka klaim lain untuk membuat kebenaran baru, memungkinkan teori baru. Derrida menciptakan pemikiran ini untuk meneliti teori pengetahuan yang menurutnya bisa dibantah kebenarannya. Lalu relativisme ini merupakan watak dari postmodernisme, yaitu dari segi nilai realitas budaya, lalu menyatakan bahwa tidak adanya budaya yang benar-benar sama atau serupa, dan sebangun dapat disimpulkan bahwa nilai budaya bersifat relatif. Lalu juga norma atau tata nilai budaya ini masing-masing tidak boleh bersifat absolut berdasarkan pertimbangan adaptasi nilai budaya. Lalu pluralisme, yaitu hasil dari pemikiran postmodernisme yang mencakup pluralisme agama, sosial, nilai, dan cara hidup berdasarkan perkembangan yang terjadi di teknologi. Hal ini memberi dampak mentoleransi budaya, agama, keluarga, ras, ekonomi, dan realitas, karena keragaman merupakan hal yang harus toleransi antara satu hal dan yang lainnya. Lalu ke analisis karya postmodernisme, yaitu film Barbie di tahun 2023 disutradarai oleh Greta Gerwig, penulisnya itu Greta Gerwig dan Noah Baumbach. Nah, pertama itu dari film ini adalah dekonstruksi peran gender. Di film Barbie ini adanya nilai patriarki dan nilai feminisme gitu. Untuk nilai patriarki itu ditunjukkan oleh Ken ketika Ken pergi ke dunia asli. Lalu feminisme ini ditunjukkan oleh Barbie ketika ada di Barbie Land. Nah, patriarki ini sudah menjadi budaya yang lama, bermakna bahwa derajat laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Nah, dari ciri-ciri postmodernisme, maka hal ini dapat didekonstruksikan terkait patriarki. Lalu terkait di beberapa scene ini, ada posisi kekuasaan didominasi oleh laki-laki, yaitu perusahaan Mattel yang dipimpin oleh laki-laki secara keseluruhan.
Lalu datangnya peran Ken ke Barbie ke Barbie Land dengan mengambil posisi Barbie sehingga Barbie kehilangan posisi mereka. Lalu Barbie Land ini berubah menjadi Kendom dan membuat hal tersebut memvalidasi para Barbie untuk tidak percaya diri dan tidak merasa penting bahwa laki-laki memang derajat lebih tinggi, ya patriarki memang pantas ada di Barbie Land yang berubah jadi Kendom gitu. Lalu adanya krisis identitas, yaitu Barbie mengalami krisis identitas mempertanyakan siapa dirinya. Dia bingung antara identitas yang ditetapkan, yaitu Barbie itu sempurna, dan identitas pribadinya. Dia merasa tidak cocok dengan peran yang ada diberikan di Barbie Land tersebut. Lalu anti narasi besar, yaitu menolak bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki. Lalu ironi, parodi, dan permainan makna. Nah, ironi pada film ini terbaliknya peran gender, yaitu di mana Barbie merupakan masyarakat yang matriarki, di mana mereka memimpin keseluruhan, memiliki pekerjaan yang bagus, sedangkan Ken hanya peduli dengan perhatian Barbie, hanya bayang-bayang bersaing. Tidak adanya persaingan antara laki-laki dengan perempuan. Ironisnya, struktur ini merupakan cerminan yang berbanding terbalik dengan dunia nyata. Dunia nyata itu lebih menunjukkan patriarki, di mana peran gender laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Lalu parodi pada film ini secara langsung memparodikan adegan film klasik 2001, yaitu A Space Odyssey karya Stanley Kubrick, di mana mereka menggantikan monolit hitam misterius dengan boneka Barbie raksasa yang menginspirasi anak-anak perempuan untuk menghancurkan mainan tradisional bayi mereka. Nah, permainan makna pada film ini itu adalah hiperrealistis Barbie Land. Hiperrealitas Barbie Land. Nah, keberagaman Barbie Land ini dibangun dari berbagai gaya visual dan referensi budaya, menciptakan realitas buatan yang terlihat jelas. Lalu simularka dan hyperreality. Nah, simularka ini adalah tiruan dari dunia nyata sehingga munculnya hyperreality, yaitu tiruan yang dianggap lebih nyata daripada dunia asli atau kenyataan. Jadi Barbie Land ini merupakan tiruan dari dunia nyata berbentuk fantasi, namun di Barbie Land ini dibuat sesempurna mungkin seperti dunia nyata. Namun Barbie Land ini tidak memiliki masa kehidupan yang sama dengan dunia nyata. Barbie Land ini memiliki standar perempuan dibentuk cantik, kurus, bahagia, dan tidak memiliki masalah. Dan perempuan juga memiliki jabatan-jabatan dan pekerjaan-pekerjaan yang bagus di Barbie Land. Nah, sementara di dunia nyata itu sebaliknya, perempuan dianggap banyak masalah, perempuan dianggap tidak indah karena ukuran badan, perempuan jadi tingkat pelecehan seksual paling tinggi, dan memiliki batasan lingkungan. Sulit mendapatkan pekerjaan yang bagus, dipandang sebelah mata, jarang untuk memimpin. Selanjutnya itu camp estetik, yaitu menurut Susan Sontag, estetika yang menonjol keterlaluan, kepalsuan, dan gaya yang terlalu dibuat-buat. Lalu camp dalam film Barbie ini bernuansa pink ekstrim, mendominasi bahwa semua elemen visual menciptakan dunia yang cerah, berlebihan, dan sengaja diperlihatkan tampak too much. Dan semua interior di film Barbie itu pink mencolok, mungkin magenta warnanya. Lalu overreacting Barbie dan Ken memperkuat suasana dramatis, lucu, dan sesuai dengan gaya Ken yang tidak pernah mencoba terlihat natural. Lalu artificial set seperti rumah tanpa dinding, benda-benda plastik, dan lingkungan yang mirip mainan menampilkan artifice kepalsuan yang dirayakan. Lalu semua elemen ini ditunjukkan bahwa Barbie lebih menonjolkan gayanya, permainan, dan visual yang dibuat-buat daripada realisme yang menunjukkan ciri Ken menurut Sontag. Lalu selanjutnya adalah metafiksi dan self-awareness. Metafiksi ini merupakan komponen sastra yang digunakan untuk mempertanyakan hubungan antara fiksi dan realitas yang ada. Contohnya dalam film Barbie itu pengakuan bahwa mereka ada di dunia fiksi,
atau dunia buatan yang dibuat oleh perusahaan Mattel. Nah, self-awareness sendiri itu merupakan pemahaman terhadap diri sendiri dalam segi kepribadian, emosi, pikiran, dan perasaan yang ada dalam diri. Contohnya itu dalam film Barbie, Barbie mengalami krisis identitas, ia mempertanyakan siapa dirinya, ia ingin meninggalkan dunianya sendiri dan pergi ke dunia asli. Ia mempertanyakan dirinya terkait menetap di dunia Barbie sebagai boneka plastik atau pergi ke dunia nyata untuk memperjuangkan eksistensinya sebagai seorang manusia dan perempuan. Nah, dalam metafictional self-awareness ini juga berhubungan dengan Ken yang hanya tervalidasi ketika ada Barbie, di mana Ken merasa hari-harinya akan lebih bahagia jika divalidasi oleh Barbie, dan ketika dia pergi ke dunia nyata, ia merasa lebih diakui karena di dunia nyata itu ada konsep patriarki yang dimana laki-laki itu dianggap lebih tinggi, memiliki jabatan yang bagus. Jadi Ken memutuskan untuk pergi ke dunia nyata untuk menemukan eksistensi dirinya. Lalu fragmentasi dan realitas dan perspektif ganda. Perpindahan dari Barbie Land ke dunia nyata ini memperjelaskan bahwa realitas tersebar dari sudut pandang yang berbeda-beda. Sang karakter Barbie ini harus menerima kenyataan bahwa apa yang menurut dia normal di dunia Barbie, di dunia nyata itu nggak normal. Hal itu beda, tidak berlaku di dunia manusia. Contohnya seperti Barbie yang blonde, rambutnya kurus, cantik. Di dunia nyata itu nggak kayak gitu. Di dunia nyata itu perempuan memiliki berbagai bentuk badan, struktur wajah, dan warna rambut, dan warna mata. Dan juga di Barbie itu perempuan kan memegang hak tertinggi, kekuasaan, dan memiliki pekerjaan bagus. Nyatanya di nyata perempuan itu sulit mendapatkan pekerjaan, jarang memimpin. Lanjut itu, film Barbie ini juga menyimpulkan bahwa pengalaman setiap manusia dibentuk oleh realitas yang terpisah, terpecah, bukan secara tunggal. Jadi postmodernisme ini dengan film ini itu berhubungan karena pemecahan realitas bukan secara tunggal, tapi memiliki berbagai pengalaman dan berbagai bentuk juga, sehingga konsep dari realitas dan postmodernisme ini bukanlah secara tunggal. Lalu interseksualitas yaitu digunakan untuk membangun makna pada suatu film. Contohnya di dalam Barbie Land ini perempuan mendominasi, lebih memegang kepemimpinan, sedangkan di nyata mengalami hal yang tidak seharusnya perempuan alami, seperti sexual harassment mungkin, atau direndahkan karena dia perempuan, tidak mendapat pekerjaan karena dia perempuan. Lalu kesimpulannya bahwa film ini menjelaskan bahwa postmodernisme ini berkaitan dengan film ini, bahwa memiliki makna, memiliki berbagai macam realitas yang berbeda antara seperti di Barbie Land ataupun di dunia nyata. Ketika Barbie merasa dia akan lebih menemukan jalan hidupnya walaupun kesulitan itu di dunia nyata, bagi Ken yang merasa dia akan lebih dihargai ketika dia tidak berada di Barbie Land, dia merasa menemukan identitasnya. Film ini memiliki makna-makna realitas yang berbeda-beda, mengandung unsur feminisme, patriarki, materialisme. Jadi segitu aja kesimpulan dari postmodernisme dan analisis dari film Barbie ini. Lalu ini adalah daftar pustaka yang saya dan teman-teman saya ambil untuk ketiga postmodernisme ini. Ini juga daftar pustaka berikutnya. Sekian saja presentasi saya hari ini. Terima kasih Kalbi telah menyaksikan.